Sultan Mehmed Al-Fatih ini sebelum melakukan penaklukan, apa yang dia lakukan? Dia ini tanda kutip ya, mengeliminir orang-orang yang menimbulkan was-was. Itu, kestabilan mental itu adalah ciri-ciri penduduk surga. Makanya itu penting di peradaban Islam. Jiwa-jiwa yang tenang kalau baca Quran. Itu istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Lucky Pet di Sejarah Series. Dan kembali kita bersama Chief Irfan Mapaseng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin obrolan yang lalu ya Chief ya. Ya. Jadi kita mau ngebahas sekarang tentang dinasti yang menutup kekhalifahan Islam. Ya, bisa. Jadi mulai dari apa? Utsmani ya? Utsmani, betul. Utsmani mulai dari awal terbentuknya mereka hingga bisa menjadi sebuah kekhalifahan itu gimana, Chief? Ya, jadi ini ceritanya mundur lagi nih ya, sedikit ya. Kan ini kita karena kalau ngebahas tentang sekumpulan orang yang menjadi dinasti itu kan kita harus bahas cerita tentang ya sejarahnya, antropologinya dan sebagainya. Biar kita paham nih bahwa salah satu manfaat kita memahami latar belakang kemasyarakatan sejarahan bahwa ini juga sebenarnya memperkaya wawasan kita terkait peradaban Islam. Bahwa peradaban Islam itu bukan hanya didominasi oleh satu bangsa, tapi ada bangsa-bangsa lain yang kemudian saling berasimilasi, terutama bahasa, adat istiadat, makanan dan sebagainya saling melengkapi lah. Melengkapi gitu. Nah, cerita tentang Utsmani ini kita bicara tentang bangsa Turki. Jadi Turkic people istilahnya. Jadi bukan Turki negara Turki sekarang ya. Itu ada Turki itu sebenarnya istilah untuk masyarakat suku-suku yang tinggal di Asia Tengah. Itu istilah Turki. Oh, Turk. Dari zaman dulu Turk karena sempat ada kerajaan di Asia Tengah namanya Turk. Nah itu balik lagi mundur sebenarnya ke zaman abad kedua sebelum Masehi. Ada namanya karena bangsa ini pertama kali terdokumentasi oleh peradaban tingginya zaman itu Cina. Dinasti Cina waktu itu bertemu dengan mereka di perbatasan tuh. Nah makanya pakai istilah Cina tuh di awalnya namanya. Berdasarkan catatan dari Cina ya. Ya kalau sekarang tuh bahasa normatif, bahasa ininya lah, bahasa populernya tuh Xiongnu namanya. Bangsa Xiongnu. Nah, itu menurut pembahasan Cina ya. Itu adalah bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tengah, khususnya sebenarnya itu di wilayah Mongolia sekarang. Danau Baikal tuh ada namanya. Pokoknya di sekitar situ. Nah, bangsa Xiongnu ini adalah berciri khas nomaden karena itu stepa kan. Oh iya. Stepa, tidak ada pepohonan, tidak bisa bercocok tanam karena nggak ada hujan gitu. Karena jadi savana berpindah-pindah, hidup beternak gitu biasa atau merampok gitu istilahnya kan, jangan gitu ya istilahnya. Nah, kalau lagi susah ya mereka terpaksa melakukan itu. Nah bangsa Xiongnu ini akhirnya melebar dari hafal geografi ya, Mongolia letaknya di Cina, Mongolia. Nah, ini kan stepa Asia Tengah nih, yang sekarang masuk wilayah Uni Soviet, Rusia. Nah, pokoknya daerah dari Kyrgyzstan, Kazakhstan dan seterusnya lah sampai sana. Nah, mereka itu bermigrasi karena ini stepa semua. Jadi seluas mereka bermigrasi. Nah, bangsa Xiongnu ini kemudian pecah menjadi kekhanan Turki yang pertama tuh, kekhanan Turki. Nah, kekhanan Turki ini pecah juga jadi dua, ada barat, ada timur. Di sekitar setelah Masehi itu abad ke-5 gitu ya. Nah kemudian yang kekhanan Turki Barat ini pecah lagi menjadi salah satunya adalah Göktürk namanya. Jadi Göktürk artinya Turki biru. Nah istilah Turki itu mungkin diserap ke wilayah Islam waktu itu abad ke-6 abad ke-7 gitu. Jadi artinya istilah Turk itu sudah ada ketika Islam sudah muncul tuh. Nah, istilah Göktürk mungkin dia terserap ke Persia dulu pertama karena dia berbatasan dekat danau, kok saya lupa sih, laut ini. Laut di atasnya Iran tuh, laut yang ada kaviar tuh. Nah, situ tuh. Nah, di situ mereka di sekitar situ tinggal. Nah, terus
si Göktürk ini pecah lagi. Ada namanya Oghuz Turk, gitu bacanya Oghuz Turk, tulisannya Oghuz Turk. Ya. Nah, Oghuz Turk ini sekitar tahun 750-an Masehi, artinya sudah zaman Khalifah Abbasiyah. Iya. Nah, kemudian orang-orang Turki ini karena sudah tinggal berbatasan dengan wilayah Abbasiyah, yang pada waktu itu mereka ini kan dianggap lebih rendah lah secara peradaban ya. Peradaban tingginya di Abbasiyah yang didominasi oleh orang Arab, orang Persia dan sebagainya. Nah, orang Turki itu tinggal di perbatasan-perbatasan. Mereka melakukan perdagangan, melakukan segala macam, menawarkan jasa keamanan, beberapa makan ya jual beli budak kebanyakan. Nah, itu budak-budak itu yang akhirnya di zaman kekhalifahan Abbasiyah itu yang menjadi pasukan gulam tuh, pasukan Mamluk gitu dari orang-orang Oghuz Turk itu. Nah, sampai tahun tahun 1000-an, abad ke-11 tuh, abad ke-10 ke-11, muncullah mereka ada salah satu elemen yang namanya suku Seljuk. Nah, suku Seljuk ini kemudian dia merapat ke perbatasan wilayah Islam gitu. Abbasiyah tadi. Abbasiyah di sekitar, kalau daerah sekarang, zaman sekarang sih mungkin daerah Turkmenistan ya, daerah situ pada masuk Islam. Nah, sebenarnya kerajaan Turki yang pertama masuk Islam itu ada namanya Karahanid namanya. Dia tahun 800-an. 800-an. Posisinya sekarang mungkin di daerah negara Kirgistan sekarang tuh. Kirgistan bawahnya tuh Uzbekistan gitu. Ya. Nah, itu namanya Karahanid yang pertama masuk Islam secara kerajaan ya. Kerajaannya masuk Islam, masyarakatnya masuk Islam itu Karahanid. Nah, tadi cerita Seljuk ini ada Bani Seljuk ini dipimpin oleh namanya yang pertama ngajak migrasi itu namanya Musa namanya. Jadi dia udah menggunakan nama biblical name. Nama biblical. Nah, pertanyaannya waktu biblical ini dia dapat dari mana belum tahu. Apakah dari Islam ataukah dari kalau dulu tuh sebenarnya di wilayah Turki sekarang itu namanya ada Kekhanan Kazan namanya. Kazan. Nah, itu Yahudi sebenarnya. Agamanya Yahudi. Entah gimana ceritanya pokoknya Yahudi aja ada di situ. Orang Turki itu. Orang Turki. Nah, mungkin ini bersilangan sini atau mungkin dengan Rusia yang waktu itu sudah Nasrani kan. Pokoknya namanya Musa. Nah, punya anak namanya Turil Bey. Turil Bey ini punya saudara namanya Çare Bey. Nah, Çare Bey ini punya anak yang kemudian menjadi Sultan Seljuk yang terkenal. Namanya Alparslan. Alparslan ini yang terkenal berperang di perang Manzikert yang mengalahkan pasukan Bizantium, yang kemudian merubah Anatolia, wilayah Anatolia itu yang sekarang Turki itu, Turki bagian barat tuh, semenanjung Anatolia itu yang ada kota Ankara segala macam. Itu berhasil dikuasai oleh mereka. Jadi perang besar, kemudian wilayah Anatolia waktu itu kan Bizantium di Konstantinopel ya. Itu perang besar, kemudian Anatolia ini tidak tertahan karena pasukannya itu digunakan semua, kalah mereka. Ya akhirnya masuklah ini bersama dengan suku-suku Turki yang lain. Jadi orang Turki itu zaman dulu ketika mau masuk ke daerah, selain kabilahnya dia ngajak kabilah yang lain tuh, ayo sini pada tinggal gitu. Pada tinggal di sini wilayahnya ditempatin. Jadi kelompok nomaden yang lain aja. Nah, semenjak itulah di zaman Alparslan ini, dan Alparslan ini saking terkenalnya dan dia juga mendapatkan semacam posisi penting lah oleh khalifah karena waktu itu khalifah butuh bantuan dia. Karena waktu itu kekhalifahan itu dikuasai oleh fraksi-fraksi lain gitu ya. Nah, khalifah minta tolong dia. Kenapa ceritanya Seljuk tuh bisa masuk tuh salah satunya itu ceritanya. Nah, Anatolia ini kata kuncinya. Jadi ini perang Manzikert itulah perang pertama Turki melawan Bizantium. Perang besar pertama. Itu kuncinya yang nanti menentukan sejarahnya Utsmani. Nah, setelah Ottoman setelah Anatolia itu berhasil dikuasai, bagi-bagi kekuasaan kan nih, ada Alparslannya bagi kekuasaan, ada namanya Bani Seljuk juga, cuma dari fraksi yang berbeda namanya Sulaiman Bey. Dia menguasai wilayah Anatolia ini dan menamakannya menjadi Rum Seljuk. Nah, kalau Alparslan, kemudian anaknya Malik Shah itu beribu kota di Isfahan, kadang-kadang di Baghdad juga.
Itu Seljuk Raya namanya. Oh. Nah, ini ada Rum Seljuk Raya. Ibaratnya ya jadi satu keluarga menguasai tempat. Ya udah kamu ambil situ, kamu ambil sini. Ya udah kita bagi-bagilah gitu istilahnya. Nah, ini kuncinya nih si Rum Seljuk ini. Rum Seljuk itu ibu kotanya dulu di Konya, kota Konya sekarang tuh. Iya. Yang cerita tentang Jalaluddin Rumi segala macam. Nah, itu tuh zaman Rum Seljuk tuh dulu. Nah, hingga itu ketika kaum Turki mulai menggantikan peran bangsa Arab di Timur Tengah. Nah, karena terjadi keributan macam, kemudian mereka diundang, akhirnya ternyata kaum Turki ini ternyata bisa juga diandalkan dalam. Mereka diundang sebagai pertama itu sebagai pasukan. Sebagai pasukan. Ya mercenary lah dulu artinya sebelumnya. Iya, jadi gini sebenarnya. Jadi karena dia hidup di berbatasan dan dia punya sumber daya kan. Sumber daya itu jualan mereka biasanya wool, ya produk dairy lah, ternak gitu kan. Terus wool, terus kulit beruang segala macam yang dibutuhkan di musim dingin tuh. Nah, mereka berdagang itu. Dan salah satunya adalah berdagang budak. Nah, karena budak-budak Turki ini punya kualitas fisik yang mumpuni, jadi itulah konsep gula muncul. Jadi budak-budak dari kecil dididik, akhirnya jadi tentara. Jadi konsepnya gitu, walaupun ada tadi mercenary dalam konteks adalah brigade-brigade diundang oleh lokal-lokal dinasti-dinasti lokal ke penguasa-penguasa lokal untuk kepentingan militer. Nah, kalau Seljuk itu datang sebagai satu rombongan untuk kabilah besar. Jadi memang masyarakat Turki ini menarik karena dia hidup kan nomaden. Jadi di sana dia ya laki-lakinya harus memang siap perang semua tuh, siap perang semua. Jadi memang itu didikannya situ. Skillful sekali mereka ya. Khasnya kemampuan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat ya, dengan kemampuan berkuda, kemampuan ketangkasan mereka untuk memainkan senjata. Ya, berkuda, memanah dan sebagainya. Bahkan ada cerita waktu itu. Jadi orang-orang Seljuk ini kalau manah sambil kuda itu saking cepatnya mereka manah tuh, kalau manah satu anak panah nyampe target, satunya masih terbang, satunya siap ditembak. Saking cepet. Jadi istilahnya gitu. Dan keahlian memanahnya macam-macam. Ada yang kalau sekarang tuh mungkin di pertandingan panah berkuda namanya kabak ya, kelas kabak. Dia yang nembak ke atas tuh, ada target di atas. Itu sebenarnya dahulu di savana itu kan mungkin lagi kurang makan atau perlu makan gitu ya. Nah, di musim-musim tertentu ini ada angsa lewat, burung migrasi. Burung yang migrasi dikejar lah sama kuda, tembak ke atas, cus, kena dapat makan gitu. Salah itu satu fungsinya. Kabak itu zaman dulu seperti itu. Nah, karena mereka punya keahlian itu dan memang secara masyarakat menurut, karena kan dia asetnya itu apa sih? Asetnya orang sama ternaknya dia. Dan mereka berpindah-pindah dan kawanan ini nggak selalu berteman. Jadi walaupun mereka suku-suku kabilah federasi ya kadang-kadang ya saling menyerang, saling apa segala macem. Dan mereka nggak punya benteng kan. Nah, karena nggak punya benteng jadi dituntut ya siap perang semua. Jadi secara fisik, secara keahlian ini memang mumpuni lah, tradisi militernya ada. Sehingga introduction pertama orang Turki di catatan sejarah seperti itu. Walaupun sebenarnya awalnya perdagangan sebenarnya. Awalnya perdagangan. Cuma lebih dikenal dengan kemampuan teknis mereka dalam peperangan. Betul. Nah, tambah lagi kesuksesan Bani Seljuk mengalahkan musuh bebuyutannya lah, tanda kutip, Bizantium, yang semenjak zaman Rasulullah itu udah konflik. Nah, jadi sebenarnya nanti di zaman Utsmani itu menyambung cerita itu. Konflik antara pertama Daulah Islam melawan Bizantium, lalu diteruskan oleh orang Turki yang pertama kali perang Manzikert itu, atau Malazgirt ya bahasa Turki. Itu perang pertama. Nah, nanti ceritanya dan termasuk obsesi penguasaan wilayah itu bagian dari cerita itu. Nah, jadi ketika tadi itu kan Anatolia dikuasai, itu kan langsung berbatasan tuh sama Selat Bosporus, Laut Aegea dan sebagainya. Seberangnya itu udah kekuasaan itu, udah ada Konstantinopel, ada wilayah Morea. Ada bagian Eropanya. Ada bagian Eropa dan bagian Bizantium. Waktu itu. Nah, perbatasan antara Anatolia Barat itu tidak dikuasai semua, tapi ada sebagian strip sedikit yang masih dikuasai oleh Bizantium. Nah, itu perbatasan itu kebiasaan bangsa Turki zaman dahulu ketika dia punya daulah, kalau ada kabilah-kabilah datang, misalkan kabilah nih datang, sultan atau khan, kami mau mengabdi, kami pengen menetap di wilayah Anda. Oh ya boleh, saya kasih tempat di perbatasan.
Nah, karena dulu ada konsep dalam kepolitikan Islam kan ada wilayah Darul Salam, Darul Harb kan gitu ya. Kalau lagi peperangan dengan lawan. Nah, waktu itu kan posisinya Seljuk kan masih konfrontasi dengan Bizantium. Jadi kabilah-kabilah itu dipasang tuh namanya beylik namanya. Beylik lah kalau di kita sih bey itu kan adipati lah istilahnya, penguasa gitu. Beylik itu artinya kadipaten lah gitu. Jadi ini ya, tapi berdasarkan kabilah-kabilah nih, kabilah-kabilah banyak lah. Ada kabilah-kabilah Karaman, yang kemudian ada kabilah Osman, ada di situ segala macam. Nah, mereka itu diberi kewenangan untuk menjaga perbatasan satu, kedua boleh tanda kutip penjarah lah. Menyerang kota-kota mereka, ngambil gonimah, bawa pulang gitu. Ya karena memang tadi Turki punya tradisi militer dan laki-lakinya tuh punya kemampuan itu semua, bahkan perempuannya beberapa juga punya kemampuan itu semua. Ya akhirnya itu jadi jadi transaksi politik lah di antara mereka. Nah, itu adalah kondisi politik ketika menjelang bangkitnya Utsmani. Nah, ketika Mongol ini sebenarnya orang Turki juga sebenarnya. Cuman karena Mongol ini pernah muncul menjadi kekuatan baru dan membawa nama Mongol, akhirnya Mongol. Padahal sebenarnya mereka satu saudara, satu rumpun. Kayak Indonesia Malaysia lah gitu istilahnya. Satu rumpun sebenarnya. Cuman karena Turki sendiri pernah punya sejarah, Mongol punya sejarah, walaupun saudara akhirnya namanya jadi beda. Padahal secara rumpun bahasa dan sebagainya itu sama. Nah, awal tahun abad ke-13 tahun 1200-an kan mulai muncul tuh kebangkitan Genghis Khan. Yang kemudian dia merangsek ke barat dan sebagainya dan mendorong suku-suku Turki yang ada gitu. Termasuk salah satunya adalah yang sudah tinggal waktu itu di wilayah di wilayah timur Anatolia. Di dekat pegunungan dekat Laut Van itu dengan Danau Van daerah sana. Kalau sekarang mungkin di wilayah Armenia, Azerbaijan dan sebagainya dekat-dekat situ lah. Itu ada suku Kaye namanya. Jadi suku Kaye. Nah, suku Kaye ini salah satu kabilahnya adalah dipimpin oleh yang namanya Ertugrul. Namanya Ertugrul. Tulisannya Ertugrul, bacanya Ertugrul. G-nya nggak dibaca, Ertugrul. Nah, Ertugrul ini karena terdesak dia datang ke Sultan Seljuk Rum. Kemudian Sultan minta perlindungan dan sebagainya, mau tinggal di sini. Dikasihlah wilayah di wilayah barat Anatolia berbatasan dengan Bizantium. Di daerah kalau sekarang tuh daerah Soud namanya. Soud. Nah, Ertugrul meninggal diteruskan oleh anaknya yang kemudian diakui statusnya sebagai beylik atau sebagai adipati atau karena dia menjaga perbatasan mereka diberi gelar Gazi. Sebagai Gazi itu prajurit atas nama agama lah gitu ya. Nah situ mulailah muncul tuh 1299 awal munculnya Bani Utsman. Karena apa namanya Utsman? Karena yang pertama kali memimpin dinasti itu adalah ya namanya Utsman. Gitu. Nah, Utsman berkuasa di Soud, kemudian diteruskan oleh anaknya namanya Orhan. Nah, Orhan ini berhasil menguasai berapa kota ya, termasuk kota Iznik. Iznik itu di pinggir danau Iznik gitu, atau kota Nicaea. Nicaea itu yang dulu terkenal dengan Konsili Nicaea. Nah, itu dikuasai oleh dia tahun 1331 ya. Kemudian 1336 dia menguasai kota yang di dekatnya, kota Bursa namanya atau Prusa zaman dulu. Bursa. Nah, Bursa inilah yang akhirnya menjadi ibu kota permanen Osman Beylik ini. Nah, Osman Beylik ini. Jadi itu pertama kali ibu kota permanennya mereka. Tinggal di sana. Ini hidupnya masih semi nomaden ya, masih ada yang tenda-tenda segala macam. Ya, belum ada bangunan permanen. Walaupun sudah menetap di satu wilayah. Dan itu sebenarnya keunggulan mereka, keunggulan bangsa-bangsa Turki ini, karena mereka dia tidak punya attachment dengan tanda kutip materi ya, dalam artian rumah bagus apa segala macam nggak masalah, sehingga mereka mobilitasnya tinggi. Nah itu yang akhirnya sebenarnya kalau kita ngomong perubahan komposisi demografi dan penguasa Daulah Islam antara Arab dengan Turki itu titik poinnya. Bangsa Arab pun dulu juga sebenarnya kan tinggal semi nomaden gitu kan. Nah, maksudnya dia
Juga ada padang pasir kan sama tuh ceritanya tuh. Ya mereka juga biasa tinggal di tenda, hidup dalam keadaan berat, semi permanen lah ya. segala macam. Spirit itu masih dikuasai bangsa Arab sampai ketika Allah menggelar seluruh dunia. Akhirnya mulailah muncul attachment terhadap materi. Itu mulailah saat ketika turun tuh. Nah, Allah mengirim bangsa yang lain yang sejenis dari arah yang sama, arah yang berbeda. Itulah bangsa Turki. Nah, akhirnya bangsa Turki mulai memainkan peran politiknya di wilayah Timur Tengah, menggantikan perannya bangsa Arab di zaman itu. Dinasti-dinasti hampir semua dari wilayah Khurasan sampai Mesir sampai Anatolia itu digantikan semua oleh orang-orang Turki. Kayak munculnya kemudian Kesultanan Mamluk. Mamluk itu kan pasca runtuhnya Baghdad, dia muncul tahun 1260. Kesultanan Mamluk itu juga orang Turki bekas gulam lah, bekas Mamluk gitu. Ya, makanya namanya Kesultanan Mamluk. Itu juga orang Turki. Terus kemudian di Syam termasuk juga wilayahnya dia. Kemudian di Timur Tengah itu ya tadinya isinya orang-orang Mongol tuh yang kemudian masuk Islam akhirnya. Berbaurlah dengan orang Turki, dengan Arab ya. Artinya kan di secara pemerintahan ini udah mulai berubah. Kecuali di wilayah Afrika Utara hingga Andalus. Waktu itu masih memang bani-bani kabilah-kabilah Arab masih banyak di sana. Nah, tapi wilayah sini tuh udah berubah nih komposisi, termasuk India segala macam tuh berubah tuh komposisinya. Nah, setelah Orhan menguasai Bursa, kemudian dia punya anak namanya Murad I. Nah, itu mulai merekspansi ke wilayah Balkan. Itu awal ceritanya dulu ada gempa di wilayah dekat Gallipoli lah, Morea gitu. Ada gempa, itu lihat kesempatan ketika gempa terjadi, mereka masuk kan memang daerah situ kan nggak stabil ya. Memang sering terjadi gempa. Ada gempa, mereka masuk situ kesempatan buat markas itu. Kuasa. Akhirnya Sultan Murad ini tahun 1363 berhasil menguasai salah satu kota penting di baratnya Istanbul ya, dekat, kalau sekarang sih dekat perbatasan Yunani Bulgaria, itu namanya kota Adrianopol atau Edirne. Nah, Edirne ini jadi ibu kota. Jadi Utsmani ini menarik. Jadi ibu kotanya di sini, ibu kotanya di seberang laut ya. Wilayahnya juga ada di Balkan, wilayahnya ada di Anatolia, di tengah-tengahnya ada kota Konstantinopel. Oh, jadi dikelilingi. Jadi Konstantinopel ini sebenarnya Bizantium ini sudah apa ya istilahnya? Sudah lemah semenjak Jahalukal, sudah tidak punya kekuasaan. Ya, diputus. Jalur ininya diputus sudah. Hanya cuman yang menjadi kenapa Konstantinopel bertahan karena dia adalah kota besar. Pertama, kota pelabuhan penting karena dia penghubung utara, selatan, barat, timur. Dari barang-barang dari timur mau ke barat lewat Konstantinopel, dari utara dari Rusia lewat Laut Tengah kemudian mau ke Mediterania juga lewat situ. Nah, ini jadi punya peran penting tuh di situ kota ini. Dan termasuk pedagang-pedagang muslim, nah juga berdagang di situ. Jadi memang kota dan yang paling utama kota ini punya benteng 5 lapis dan selama 1000 tahun tidak pernah ditembus. Nah, dari zaman Kaisar Theodosius dan sebagainya itu, dari zaman Kaisar Justinian tuh nggak pernah di Justinian itu tahun 500-an ya, nggak pernah ditembus karena memang dia saking kuatnya nih kota, posisinya strategis. Jadi di sini laut dari arah menyerangnya dari sebelah sini. Dan satu sisi dan satu sisinya ini pun dia ada sini laut, sini teluk, Golden Horn. Jadi istilahnya kalau orang mau nyerang sini, tambah sini, jagain benteng, disepung habis selesai. Nah, jadi nggak pernah selama 1000 tahun. Dan karena memang secara peralatan militer zaman itu belum mumpuni kan gitu. Makanya beberapa kali ekspedisi Islam dari semenjak zaman Khalifah Muawiyah, Yazid dan sebagainya itu yang kemudian di zaman ekspedisi Yazid pertama itu yang sahabat Abu Ayyub Al-Ansori wafat di sana dan minta dimakamkan di dekat benteng, sedekat-dekatnya dengan benteng. Nah, itu bagian dari cerita itu. Jadi obsesi terhadap kota Konstantinopel ini sebenarnya didukung oleh tadi yang ada hadis dari Imam Ahmad ya, ada hadisnya yang tentang pasukan terbaik, pemimpinnya terbaik. Jadi ini jadi obsesi nih. Jadi nubuat Nabi ini jadi obsesi oleh para pemimpin Islam. Jadi sehingga itu selalu dianggap sebagai sasaran.
Salah satu sasarannya. Nah, kemudian ketika setelah Sultan Murad I, kemudian diikuti oleh Sultan Bayezid I. Nah, Bayezid I ini yang ketika munculnya Timur Leng gitu ya. Dia sebenarnya Amir Timur ya, sebenarnya sama-sama Muslim juga dia. Cuman dia bekerja, dia sebenarnya keturunan Turki Mongol. Jadi dari bapaknya Turki, ibunya tuh keturunan sampai Genghis Khan lah. Genghis Khan ya masih. Dan sebenarnya dia tuh Timur Leng ini sebenarnya kalau dari kacamata politik dan keetnisan dia nggak salah sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu aspirasi jadi gini. Dulu kan Mongol berkuasa ini. Iya. Nah, Mongol ini kemudian pecah-pecah juga. Nah, akhirnya pecah-pecah. Ada yang dikuasai kembali, ada yang segala macam. Tapi mereka berpecah-pecah. Nah, Timur Leng ini misinya itu adalah untuk mempersatukan kembali wilayah. Makanya kalau ngelihat peta penguasaan Timur Leng ini, dia wilayah-wilayah di Timur Tengah sampai ke Rusia dan termasuk Anatolia yang dulu dikuasai memang Mongol. Ya. Nah, makanya sebelum dia wafat, belum Amir Timur, sebenarnya dia itu jenderal ya, bukan pemimpin loh. Bukan jenderal. Bukan pemimpin, dia jenderal. Makanya dipanggilnya Amir, bukan Sultan, bukan Khan. Bukan Khan. Amir Timur. Jadi ada namanya dulu Chagatai Khan. Ini salah satu dinasti keturunannya Genghis Khan. Chagatai itu anak kedua kalau nggak salah. Yang kemudian masuk Islam. Nah, Amir Timur tuh mengabdi sama dia. Cuman karena dia seorang yang powerful, jenderal yang pintar dan sebagainya, dan dia punya misi untuk mempersatukan itu semua. Ya akhirnya itu. Nah sebelum dia wafat, apa yang mau dia lakukan itu setelah berhasil menguasai Timur Tengah, mengembalikan wilayah-wilayah yang dikuasai Mongol dulu, dia tuh berencana pengen menyerang Cina. Karena Cina waktu itu posisinya sudah dikuasai dinasti Ming ya. Jadi dinasti Yuan itu dinasti keturunannya Kublai Khan itu udah bubar. Nah, itu pengen menguasai, kemudian meninggal di dalam perjalanan. Jadi sebenarnya itu orang banyak salah paham tentang Amir Timur nih karena berpikir bahwa ini seorang yang jahat, seorang yang apa segala macam. Iya. Padahal haus darah. Padahal yang ada di catatannya Ibnu Khaldun sebenarnya. Ibnu Khaldun pernah ketemu dia. Dan Ibnu Khaldun mencatat bahwa dia sebenarnya seorang yang cerdas, orang yang cendekiawan, intelektual gitu. Dan ngobrol masalah kebudayaan, sejarah dan sebagainya. Jadi bukan orang barbar gitu. Iya. Cuman memang dia punya misi itu. Punya misi itu. Yang akhirnya ya menimbulkan korban mau nggak mau kan. Karena dia punya misi peperangan ya. Mengembalikan itu. Nah, hingga sampai ketemu di Anatolia, kemudian terjadi perang. Si Sultan Bayezid ini ditangkap, dipenjarakan, meninggal di sana. Utsmani pada saat itu bubar. Tahun 1402. Bubar atau kekosongan kekuasaan? Dalam artian secara entitas daulah Utsmaniyah itu bubar. Oke. Hanya tinggal kadipaten-kadipaten, ada yang dikuasai oleh menterinya, jenderalnya, ada yang dikuasai oleh anak-anaknya. Nah, kemudian setelah akhirnya kekuasaan Amir Timur ini surut tahun 1414 kalau nggak salah, jadi selama 12 tahun tuh hilang Utsmani itu hilang gitu. Nah ini kemudian kemudian berusaha mengembalikan, yang sebagai pemenangnya Sultan Mehmed I. Nah Sultan Mehmed I ini menjadi pemenangnya, kemudian mengonsolidasikan semua wilayah yang tadi sempat hilang kan. Ketika kalah ini kan wilayah Balkan tuh kan mulai dicaplokin lagi, diambil-ambilin lagi, kemudian diteruskan oleh anaknya Sultan Murad II. Nah, Sultan Murad II ini mengembalikan semua wilayah, membangun benteng di Anadolu Hisari itu di Selat Bosporus untuk mengambil peran di Selat Bosporus yang selama ini dikuasai oleh Konstantinopel, oleh Bizantium sebagai penarik pajak gitu ya. Nah, dia pasang benteng buat menyempurnakan wilayah, karena Konstantinopel nih selama ini setelah kembali posisi dari sebelumnya dan setelah dikembalikan lagi itu ibaratnya apa istilahnya, jerawat tinggal dipencet lah gitu istilahnya. Iya, matang banget itu. Iya gitu, karena ini tinggal ini aja nih gitu loh istilahnya untuk menyempurnakan semua. Dan jadi kalau misalkan glorifikasi ya karena ini kotak tua, tapi secara pernah mendapat rujukan secara eskalasi militer sebenarnya lebih banyak sebelumnya perang Utsmani yang lebih esensial, seperti penguasaan Kosovo dan sebagainya, penyerangan di wilayah-wilayah Balkan tuh itu dulu lebih esensial daripada ini, karena ini tinggal nunggu waktu ini, tinggal waktu. Kalau menurut teori pasti jatuh nih, pasti jatuh gitu.
Beda kalau dengan ceritanya dulu zaman Khalifah Umar ya. Kerajaan utuh, kirim Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai jenderal, dihajarin, kuasa ibu kota jatuh, rajanya dikejar gitu. Iya. Atau di wilayah Bizantium bagian daerah Syam dan sebagainya, kirim Khalid bin Walid, hilang semua. Iya. Nah itu lain cerita. Akhirnya. Nah, dalam waktu nggak sampai 10 tahun. Kalau ini kan dalam berpuluh-puluh tahun dia masih ada gitu loh, tinggal gitu. Jadi ini tinggal nunggu waktunya gitu. Nah kemudian Sultan Murad ini punyalah anak yang namanya Sultan Mehmed kedua. Nah inilah yang kemudian memenuhi nubuat itu di kemudian hari. Nah Sultan Mehmed ini ada yang menarik. Jadi ada namanya gurunya, namanya Aksam Sudin, namanya Muhammad bin Hamzah sebenarnya. Beliau ini keturunan seorang tokoh agama terkenal, bukan tokoh agamanya sih, polimatik lah, tokoh cendekiawan, tokoh keagamaan dari Damaskus, namanya Sahabuddin Umar Al-Suhardi namanya. Nah, kalau dirunut, beliau ini punya keturunan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, keturunannya gitu. Ya, itu biasa kan dari zaman dulu kan, ketika menyebar itu ada. Nah, Aksam Sudin ini dari Damaskus dibawa bapaknya ini kebetulan juga ilmuwan, cendekiawan. Kemudian memimpin madrasah di Amasya, kota Amasya. Nah, kemudian Aksam Sudin ini belajar sama namanya Haji Bairam Iwali, namanya tulisannya gitu, Haji Bairam Iwali. Jadi dia dianggapnya wali. Ya, istilahnya, bahasanya orang sana lah gitu. Namanya Haji Bairam. Tadi Aksam Sudin ini kakeknya itu kakeknya saya bilang Syihabuddin Al-Suhrawadi itu pernah jadi Syekhul Islam, pernah diangkat oleh Khalifah waktu itu jadi sebagai Syekhul Islam. Jadi memang ini tokoh cendekiawan. Ya, memang keturunan cendekiawan, turunan sahabat pula. Jadi memang bukan orang sembarangan lah gitu yang punya ini. Nah, kemudian dia berguru sama tadi Haji Bairam. Nah, Haji Bairam ini kebetulan dekat dengan Sultan Murad kedua. Dibawalah suatu saat muridnya ini datang. Ada cerita, jadi ketika muridnya ini datang, kemudian ditanya nih, muridnya nanya tuh sama Bairam itu ya, siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel? Dia jawab, Anda tidak akan melakukannya, tapi bayi ini akan melakukannya. Anda dan saya tidak akan ada, tapi murid saya akan ada di sana. Nah itu Haji Bairam udah memberikan nubuat tuh cerita itu. Jadi sudah waktu pas ininya masih bayi nih, Mehmed Al-Fatihnya. Nah memang akhirnya Sultan Mehmed nih akhirnya dididik oleh si Aksam Sudin. Sebenarnya banyak gurunya, ada Molla Gurani, ada macam-macam lah banyak sebenarnya. Cuman yang paling terkenal tuh ya Aksam Sudin ini. Karena beliau ini salah satunya memang ahli agama satu, kedua juga terkenal sebagai ahli kedokteran ya, dan ahli ilmu lain ya. Tentunya ilmu sebagai ilmu falak, ilmu segala macamnya, ilmu sains lah. Tapi yang terkenal dengan ilmu kedokteran dan ilmu psikologi. Psikologi. Jadi dia ilmu mental. Jadi memang akhirnya itu yang membentuk ceritanya si Sultan Mehmed gitu. Jadi beliau ini Aksam Sudin ini jadi ceritanya gini. Jadi di dunia Islam tuh ada ilmu psikologi itu sebenarnya udah lama. Dari abad ke-9 tuh ada namanya Abu Zaid Al-Balakhi. Dia dari wilayah Balkh, dari Khurasan. Itu yang salah satu yang membuat kitab tentang psikologi manusia, dan pentingnya umat Islam itu punya mental yang stabil. Nah, dia menggabungkan antara informasi di Al-Quran, hadis, dan juga praktik-praktik dari psikologi dari lain. Nah, dia ini mengklasifikasi bahwa penyakit psikis, penyakit kejiwaan itu sebenarnya ada 4. Ya, mudah-mudahan nggak terjangkit ya. Yang pertama itu adalah ketakutan atau anxiety. Gelisah, takut, dan sebagainya gitu. Yang kedua itu agresi dan rasa marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit pengen mengajar orang. Gitu. Yang ketiga itu sedih dan depresi. Depresi. Yang keempat itu was-was. Tahu nggak was-was?
Nggak tahu ya was-was ya. Was-was itu ya ragu-ragu. Bukan. Takut. Was-was itu adalah kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris tuh was-was sebenarnya obsesif. Obsesif dalam artian gini. Bang Dan punya tiba-tiba muncul rasa takut. Takut itu bersarang dalam hati. Setiap saat takut. Terobsesi terhadap sesuatu gitu. Atau misalkan Bang Dan terobsesi sama seseorang dalam artian konflik. Setiap ketemu orang, dan itu terbawa sampai tidur, terbawa. Jadi yang di bahasa sekarang tuh orang kepikiran, sampai membatin segala macam itu, hati-hati tuh, bisa jadi was-was tuh. Dan kalau surat An-Nas, ya was-was itu masuknya setan. Nah itu, dan itu akan bersarang terus dalam hati. Rasa was-was itu obsesi. Jadi obsesinya tuh bukan obsesi, saya ya termasuk juga gitu, misalkan obsesi saya naksir nih sama seorang gadis gitu. Terus aja bawaan pikiran kepikiran. Kedengeran orang nyebut namanya gitu. Jadi hati ini jadi begitu. Nah, gitu, atau orang putus cinta gitu. Itu penyakit. Itu salah satu penyakit kejiwaan. Psikis. Orang tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Orang itu hanya bereaksi secara psikologis dan pikiran ketika memang ada hal-hal yang harus dia tangani. Di luar itu, dia keluar dari wilayah itu. Tapi banyak orang kan misalkan, aduh masalah duit, masalah kepikiran, itu bisa jadi was-was tuh. Bisa tersimpan dalam hati kita yang kemudian menggerogoti hati kita, bahkan membuat hati keras. Atau membuat hati jadi lemah. Dan kemudian setan masuk terus bisik-bisik. Nah itu makanya dia menempatkan istilah was-was. Nah itu ilmu yang dipelajari termasuk oleh Aqsa Samsuddin. Nah karena dia tahu menguasai ilmu psikologi ini, dia mendidik Sultan Mehmed Al-Fatih ini menjadi seorang yang berkepribadian tenang, bijaksana, dia stabil, mentalnya stabil gitu. Dalam kondisi apapun stabil. Makanya dia ketika ketika diangkat menjadi sebenarnya Sultan Mehmed Al-Fatih diangkat sebagai sultan 2 kali. Ketika umur 12, kemudian umur 14 turun lagi, umur 19 baru naik lagi. Nah, itu dan umur 21 terkenal menaklukkan Konstantinopel. Memimpin begitu banyak pasukan, memimpin begitu banyak bayangin ya, anak umur 21 kalau mentalnya nggak stabil, nggak mungkin. Dia nggak bisa ngambil keputusan untuk menyerang, untuk memberikan strategi militer, memerintahkan pasukan segitu banyak. Betul. Dengan yang kita bilang di awal tadi, 5 lapis benteng. Betul. Dan Sultan Mehmed Al-Fatih ini sebelum melakukan penaklukan, apa yang dia lakukan? Dia ini tanda kutip ya, mengeliminir orang-orang yang menimbulkan was-was. Itu kalimat. Orang was-was ketakutan, was-was kita nggak mampu. Gimana nanti kalau ini gitu ya. Yang mentalnya negatif lah. Negatif. Itu yang kemudian dieliminir, kemudian memberikan semboyan baru, ya achieve the impossible istilahnya bahasa Inggris. Mencapai sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Karena pada saat itu orang-orang di sana menganggap itu tidak mungkin. Iya, karena ribuan tahun tuh nggak tembus. Karena nggak mungkin. Jadi itu salah satu bukti kestabilan mentalnya beliau. Kan beliau yang was-was itu salah satunya, bukan was, yang meragukan beliau salah satunya justru Perdana Menterinya sendiri, Wazir Khalil Pasha atau Chandarlah Khalil Pasha, wazir bapaknya sebenarnya, yang kemudian musim dia. Itu yang memberikan keraguan-raguan dan kemudian menyebarkan keraguan-raguan itu. Salah satu yang akhirnya dipinggirkan gitu. Kemudian beliau mengangkat wazir sendiri. Nah, dan banyak lagi yang seperti itu. Dan itu lawannya orang tua kan. Nah, bagaimana beliau bisa objektif dalam menghadapi itu dan memahami bahwa ini nggak boleh dan ini harus saya lakukan sesuatu. Kalau mentalnya nggak stabil ya. Nah, itulah salah satu keunggulannya Aqsa Samsuddin ini. Bagaimana beliau berhasil mendidik seorang sultan mempunyai jiwa yang stabil. Betul. Selain memang Sultan Mehmed Al-Fatih ini ya kalau ngomong pendidikan Islam ya memang itu udah standar dari zaman dulu. Dari zaman Imam Syafi'i pun juga sama ya namanya seorang muslim apalagi dari keluarga berpendidikan atau apalagi keluarga raja, keluarga bangsawan gitu. Pasti melakukan pendidikan yang sama yang sedikit banyak mirip dengan pendidikan Nabi yang kemudian diikutin ya. Yang pertama tentunya belajar baca dan tulis. Yang dibaca apa? Dibaca Al-Quran. Karena dianggap itu adalah sesuatu pencapaian tertinggi.
ya bukan ngomongin karya sastra, ini bukan karya sastra lagi, tapi ini penyampaian literatur lah, apa ya istilahnya ya. Saya menempatkan kitab yang tertinggi, redaksinya dari atas istilahnya gitu. Dan secara pembahasan, logika dan sebagainya, secara linguistik gitu ya. Ya itu udah paling sempurna. Jadi orang suruh belajar Al-Qur'an dari kecil. Yang kedua adalah diajarin apa? Karena Al-Qur'an ini juga melibatkan tata bahasa, dia belajar bahasa dan kemampuan komunikasi. Kenapa? Karena seorang, apalagi seorang calon raja ya, dia harus keluarga bangsawan dan kan umat Islam ini semua sebenarnya punya tugas dakwah. Ya belajar bahasa itu paling penting di awal karena itu masalah komunikasi dan mengkomunikasikan keinginan, juga menyerap aspirasi orang, omongan orang. Kalau kita salah menerima nih, penyerapannya kita penyampaian juga bisa salah. Saya salah menerima Bang Dan, terus saya menyampaikan yang salah, berantem kita, gitu kan. Nah itu kan dia butuh sampai tingkat sastra tertinggi lah kalau dalam syarat bahasa. Dan Sultan Mehmed Al-Fani terkenal dia sebagai istilahnya apa? Polyglot ya, multilingual. Jadi beliau bisa bahasa Turki, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Persia, bisa bahasa Latin, bisa bahasa Yunani. Dan karena itu beliau belajar banyak literatur, terutama kenapa salah satu obsesi yang muncul tentang kehebatan para penakluk, ya karena bisa baca bahasa Yunani dan Latin, beliau baca tentang Julius Caesar, baca tentang Alexander the Great, Skandar Agung, dan semua penguasa-penguasa yang pernah ada, raja-raja. Dan itu memang biasa. Saya punya ada bukunya tentang pendidikan raja ya, pendidikan raja istilahnya kalau di Eropa punya Il Principe itu Niccolo Machiavelli, walaupun dia itu adalah apa istilahnya pendekatan Machiavellian yang menghalalkan cara, ini dari Islam. Nah itu karangannya Al-Sikili, dia orang Sisilia, dia membuat buku ini. Nah itu memang isinya cerita tentang kisah-kisah raja, tidak peduli Muslim atau enggak. Semua kisah kebaikan, ya kan namanya kan memerintah itu kan sama aja. Memerintah itu kan sama aja. Maksudnya tuntunan memerintah oleh Muslim, oleh Al-Quran dan hadis itu ada. Tapi kan contoh-contoh yang lain juga ada dari zaman umat-umat raja-raja sebelumnya, dari wilayah yang bisa diambil. Nah, itu isinya tentang itu semua. Jadi yang Sultan Mehmed Al-Fani itu dari kecil membaca itu. Selain membaca hal-hal yang lain ya, yang beliau juga ahli puisi dan sebagainya, karena memang mempelajari bahasanya tuh nggak, bahkan setingkat ahli linguis lah mungkin. Lalu setelah itu apa? Seperti Rasulullah itu ketika masih kecil dikirim ke padang pasir, dididik oleh masyarakat Badui. Kenapa? Kalau masyarakat Badui ini karena dia punya kemurnian bahasa satu, dan dia tahu tentang sejarahnya, tradisi budaya Arab. Nah, jadi memang penguatan jati diri siapa kamu ini. Dan di Islam kan tidak menafikan itu. Bahwa kita ini orang Indonesia, kita ini punya sukunya macam-macam gitu. Nah, dan itu memang penguatan jati diri karena Rasulullah dididik kecil seperti itu. Nah, Sultan Mehmed Al-Fatih pun juga sama, dididik sejarah, budaya dari dua jalan. Secara etnisitasnya dia ceritainlah tentang perjalanan nenek moyangnya dari mana, siapa tokoh-tokoh penting, dan secara keislamannya sampai Rasulullah gitu. Nah itu akhirnya membentuk beliau sebagai orang yang tadi pintar berkomunikasi, cerdas, mudah mencerna, pintar berbagai macam bahasa, ya kemudian punya jati diri kuat. Nah ketika jati diri kuat, beliau belajar berinteraksi dengan alam, ya baik fisik maupun kecerdasan. Nah, diajarin logika segala macam, ilmu furusiah, ilmu berperang lah, ilmu bela diri, panah, berkuda dan sebagainya. Baru beliau belajar tentang hukum. Nah, hukum, pola pemerintahan dipimpin, karena dulu di istana Utsmani itu jadi kan karena dekat dengan Bizantium emang di istana itu kan ada sekolah khusus administrasi negara lah. Nah, beliau diajari, bahkan punya guru khusus. Nah, di umur 9 tahun beliau ini sudah diangkat menjadi gubernur di kota Manisa. Sebagai belajar praktek ya. Praktek. Dan memang umum putra mahkota Utsmani itu dijadikan gubernur di Manisa di usia sekitar gitulah, setelah balik lah mungkin ya. Karena kan syaratnya memimpin harus belak. Jadi setelah balik.
gitu kan, karena kalau ini kan masih anak-anak nggak bisa memimpin kan gitu. Nah setelah balik dijadikan gubernur di Manisa ini, dan beliau belajar di situ sampai umur 12 tahun. Diangkat menjadi sultan. Diangkat jadi sultan. Nah, karena ada berapa intrik politik dan sebagainya. Sebenarnya diangkat sultan tuh bapaknya masih ada. Murad II itu masih hidup, tapi dia mengundurkan diri. Nah, setelah dia membuat perjanjian damai dengan beberapa daulah di Balkan, kemudian kan udah damai nih, udah anak saya aja gitu. Nah, namun ya tadi tetap aja ada macam-macam politik dan sebagainya. Akhirnya dia naik lagi 2 tahun kemudian. Nah, akhirnya sehingga wafat tahun 1451 ya, 1451 pada saat Sultan Mehmed umur 19, tahun 1451 diangkat lagi kembali jadi sebagai Sultan Utsmani di masa yang kedua. Nah, pengangkatan ini berhubungan dengan lanjut dengan ceritanya nanti jadinya penaklukan. Jadi ketika tadi kan saya ceritakan Murad II ini udah membuat perjanjian damai dengan Bizantium dan sebagainya. Nah ketika naik waktu itu Kaisar Bizantium tuh umurnya udah berumur lah, umur 50-an apa seberapa. Melihat anak kecil, ngelihat anak kecil gitu kan, jangan naik. Wah ini kesempatan nih, kesempatan. Dan kebetulan di Bizantium ini di Istanbul, di Konstantinopel ini ada keluarga Utsmani, pamannya si Sultan Mehmed ini yang ditangkap lah, disandra lah sebenarnya, entah disandra dan sebagainya, yang kemudian mau diintrikan, diangkat lagi, mau diangkat sebagai sultannya. Jadi mau diadu, gitu kan. Nah melihat itu Sultan Mehmed ya nggak terima, loh kan kemarin udah damai, kok sekarang malah kayak gini ya. Artinya ada unsur pengkhianatan, unsur intrik yang berusaha mendongkel Sultan. Bagi konteks ya dimanapun akan seperti itu ya. Sekarang pun kita yang ngomong lah negeri antah berantah gitu, ya nggak usah ngomong Indonesia lah. Negeri antah berantah gitu. Sultan Bangdan sebagai sultan raja presidennya, kemudian saya menyuruh orang, saya dari negara tetangga menyuruh orang mendongkel, pasti kan Bangdan akan melakukan retaliasi ke saya. Nah itu kan suatu yang make sense. Dan itu adalah menjadi kasus bellinya. Kasus belli itu penyebab terjadinya perang. Karena ada intrik politik yang akan diterapkan ke Sultan. Yang disponsori oleh Bizantium. Dan menciderai perjanjian damai. Itulah yang akhirnya jadi gongnya untuk berperang. Mulai semenjak itu beliau membangun benteng yang jadi Rumeli Hisari, itu namanya seberang-seberangan Andalusia. Jadi untuk menguasai status porus yang sebagai persiapan tahapan awal untuk penyerangan Konstantinopel. Lalu memesan yang paling penting itu ada namanya seorang pembuat meriam Orban namanya. Yang sebenarnya dulu sebelumnya tuh menawarkan ke Kaisar Bizantium dulu tuh. Ya, nawarin ke Kaisar Bizantium. Cuman kaisarnya nolak gitu karena nggak punya duit segala macam. Lagian mungkin pede. Ini kan 5 lapis buat apa? Betul. Nah kemudian baru datang ketemu Sultan. Ya udah dibuatlah suatu meriam Orban yang sangat besar tuh panjangnya. Saya pernah ngeliat replikanya tapi panjang. Bolanya tuh segede apa? Berapa? 1 ton mungkin beratnya. Jaraknya 3 kilo mungkin. 3 kilo ya tembakannya tuh. Tembakannya sekitar segituan. Nah, artinya jarak yang cukup ketika meriam ditaruh, benteng di sana. Jadi ada jarak jauh yang nggak bisa dijangkau oleh persenjataan mereka. Walaupun mereka punya meriam mungkin kurang ini, atau ya apalagi panah, apalagi senapan. Waktu itu udah menggunakan senapan ya. Senapan matchlock tuh yang sodok yang pakai sumbu itu udah ada. Nah itu ceritanya. Jadi beliau ini menggabungkan semua pelajarannya di masa muda tentang kestabilan mental, kecerdasan, sains. Ya salah satu kenapa beliau memesan meriam itu ya karena perhitungan sains toh. Perhitungan sains. Jadi dia melakukan itu, mempersiapkan pasukannya. Ada yang ngomong 80.000, ada yang 200.000, macam-macam lah. Ya tengah-tengahnya 100.000 lah misalkan, 120.000 gitu. Ini pasukan. Bulan itu berjalan peperangan sekitar 2 bulan ya, awal April sampai akhir Mei. Nah itu jadi sekitar 2 bulan peperangan, akhirnya tertaklukan lah Konstantinopel. Kalau
tahun 1453 bulan Mei itu. Jadi bulan Mei tahun 1453 jatuhnya Konstantinopel. Iya, tanggal 27. 27 Mei 1453 jatuhnya Konstantinopel, ketika ya banyaklah ceritanya, mungkin udah pada paham lah cerita, ada yang bawa kapal ke sini segala macam gitu. Ya secara prinsip memang perangan ini penguasaan Konstantinopel ini punya peran sentral karena ada dukungan nubuat dari Nabi, gitu ya, satu. Kedua, karena kota ini 1000 tahun nggak pernah tertaklukkan. Kemudian punya peran sentral sebagai di jalur dagang. Nah, gitu. Dan juga pintu ke Eropa. Nah, gitu. Nah, itu semua berkat kenapa sih kok orang 21 tahun bisa? Ya karena tadi pendidikan tadi. Nah, ketika beliau masuk tuh dari salah satu pintunya ya, beliau nih masuk salah satu pintu menuju langsung ke Hagia Sophia. Ketika berjalan kan, masyarakat di sana kan akhirnya menyambut lah nih pemimpin baru, ya udahlah kita sambut, kan nggak mungkin ibaratnya udah damai lah, mereka menyambut sebisa mungkin. Lalu ada yang mau mengalungkan bunga, mengasih bunga lah gitu, sebagai ucapan selamat atau sebagai menunjukkan rasa tunduk lah gitu, segala macam. Nah, karena Sultan ini masih muda banget dan beliau tuh berjalan walaupun nggak sejajar, rada mundur dikit sama Samsudin tadi yang sudah senior, gurunya. Nah, ketika yang mau dikasih itu malah ke Samsudin gitu. Nah, Samsudin tuh kan sambil merlanin kudanya sambil ngasih tahu gini gitu. Ini sultannya. Nah, si Sultan Mehmed melihat, kemudian kamu serahkan sama dia. Saya memang sultannya, tapi dia sultan saya. Atau artinya gurunya saya. Adabnya kepada guru. Adab guru. Jadi beliau ini salah satu yang memang memberikan pengaruh banyak ya tentang sains, pengetahuan, wawasan, kedokteran dan sebagainya. Yang membentuk Sultan Mehmed hingga dia bisa menaklukkan itu. Iya. Jadi gitu. Yang utama tadi sebenarnya Jadi memang di kalangan umat Islam ini yang sekarang kita lupakan ya. Tadi itu. Kestabilan mental, masalah mentalitas itu di zaman sekarang tuh dianggap biasa. Iya, orang anxiety, ketakutan yang nggak ada sebabnya, jadi, orang yang punya emosi yang meledak-meledak. Terus kita nggak, maksudnya gini, yang sering terjadi kan ya tadi, apalagi kalau di sosial media, gak usah ngomong lagi tuh ceritanya. Jadi kayak orang, ya mohon maaf ya, kayak orang rada ya sakit jiwa gitu kan ya. Orang nggak punya adab, orang emosi, marah-marah segala macam. Nah, itu sebenarnya kalau saya baca dan lihat contoh-contoh yang itu kontra sebenarnya dengan peradaban Islam. Kenapa? Karena kata kuncinya gini, Mas. Ketika orang masuk surga itu, ini ada di buku itu. Ini yang harus dicatat nih sama pemirsa dan kawan-kawan Lakipat juga harus dicatat. Ketika masuk surga, apa yang pertama didengar oleh orang? Ucapan salam tuh. Kemudian apa yang melakukan? Silahkan selamat datang, salam, selamat datang. Ini adalah berkah kesabaran kamu. Jadi surga itu berkah kesabaran. Dan kemudian kalau kita baca di Al-Quran, surga itu idealnya tempat tidak ada perselisihan, betul nggak? Tidak ada perselisihan, tidak ada kata sia-sia, betul nggak? Tidak ada kesedihan, ketakutan dan sebagainya. Jadi punya mental yang stabil. Orang yang punya kuat mental, tidak agresif, marah-marah. Dia artinya sabar. Dia tidak takut, artinya dia berani tapi nggak petentengan. Maksudnya stabil nih, gitu ya. Dia nggak terlalu hype, gembira, nggak sedih. Tapi dia punya mental stabil dan tidak was-was, tidak terobsesif gitu ya. Pikiran terus sebel sama orang terus gitu. Itu kestabilan mental itu adalah ciri-ciri penduduk surga. Makanya itu penting di peradaban Islam. Jiwa-jiwa yang tenang kalau bahasa Quran. Itu istilahnya. Jadi kalau bahasa Quran itu jiwa-jiwa yang tenang. Itu dia. Jadi memang dan mendapatkan ketenangan jiwa sebagai sikap atau sifatnya penduduk surga. Itu kan nggak jadi langsung. Iya, nggak. Butuh pelatihan toh. Iya. Dan dalam sejarah Islam, dalam berbagai macam hal, kesuksesan, keberhasilan dan sebagainya itu dibutuhkan itu.
bukan dibutuhkan, itu selalu sebagai salah satu hal yang mengikuti. Iya. Kalau kata orang Navy SEAL tuh it took blood, sweat and tears. Betul. Blood, sweat and tears ya. Betul. Tapi dalam artian dia punya mental yang stabil. Iya. Dia tidak dalam posisi apa ya tadi tuh. Marah apa segala macam. Ada tekanan, dia tidak menjadi orang yang tertekan. Ya. Jadi makanya bisa bagaimana abis perang nih Sultan Mehmed Al-Fatih abis perang ngelihat pasukannya mati sampai masuk Konstantinopel memberikan ampunan. Dan itu yang dilakukan umat dari sepanjang zaman Nabi Muhammad. Iya. Bedakan waktu pembukaan Mekah, penaklukan Mekah itu juga Rasulullah kan cuma beberapa orang yang karena apa yang mereka lakukan terhadap umat Muslim itu yang nggak bisa dimaafkan gitu. Betul, karena memang sudah ada hukum yang melindungi. Tapi di lebih dari itu semua, bayangin orang habis berseteru bisa maafkan orang. Bandingan dengan misalkan penaklukan oleh yang lain, kota sudah ditaklukkan, sudah penduduk dibantai. Itu kan meluapkan emosi kebencian. Penaklukan Baghdad. Baghdad. Tapi umat Islam kan nggak kayak gitu. Yerusalem. Betul. Jadi itu dan tadi kenapa? Karena kalau kemenangan itu berkah, betul ya. Tapi kemenangan berkah itu ketika harusnya menjadi berkah, tapi dia tadi mengeluapkan emosi, marah, sehingga dia menyakiti banyak orang, membunuh banyak orang, itu kan jadi bom waktu buat dia. Suatu saat dia menanam suatu saat akan ada orang yang membalas dia. Nah, itulah jadi yang tadinya harusnya berkah, jadi nggak berkah kan gitu. Nah, umat Islam karena mencari berkah, itu yang dia lakukan. Ketika meraih kemenangan, menguasai suatu tempat, tunjukkan keberkahan Islam itu. Sifat Rahman Rahimnya Allah. Karena sudah dalam kondisi damai, tidak menimbulkan. Nah, itu datang dari mana tadi? Tadi, kesadaran pikiran, pengetahuan agama yang cukup, dan jiwa yang tenang. Sebagai calon penduduk surga. Nah itu dia, betul nggak? Jadi kalau sekarang kita gerasa gerusu, marah, segala macam, semua dibentak-bentakan segala macam, pengen jadi penduduk surga loh. Penduduk surga nggak kayak gitu. Betul nggak? Iya, gimana mau masuk, belajar dulu. Belajar dulu. Nah itu, jadi kira-kira gitu. Dan itu saya bilang sekali lagi bahwa banyak cerita, termasuk tadi contoh Sultan Mehmed Al-Fatih, kenapa bisa seperti itu. Itu kunci. Iya, pendidikan. Nah, itu kalau kita punya jiwa yang tenang, mental yang stabil, dunia dapat, akhirat dapat langsung, karena ini udah punya member nih. gitu jadinya. Itulah teman-teman, bagaimana perjalanan sebuah dinasti ya. Chef ya, kita sebut dinasti. Jadi terbentuknya sebuah dinasti sehingga menghasilkan buah yang sangat manis. Betul. Ya kan, dari awalnya kaum nomaden hingga menjadi penakluk Konstantinopel. Betul. Dan itulah pentingnya sejarah. Bagaimana kita mampu melihat ke belakang untuk menjadikan sebagai pelajaran dan masa depan sebagai tujuan. Betul. Yang baik. Sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.